itu kakinya waktu itu. Emang anak itu kan gemuk karena dia makan dexamethasone selama 9 tahun. Kalau enggak badannya tuh jerawat semua, mukanya gitu gatel. Jadi harus makan dexamethasone. Dexamethasone kan hormon ya. Hormon ya. Ya gitu. Akhirnya nafsu makannya naik, moon face. Ya, moon face gitu. Sampai akhirnya terdeteksi ada diabetes, ya kan? Harus suntik 4 kali sehari seumur hidup. Itu waktu dia umur 23. Umur 23. Jadi waduh kebayang Bang, ya kan? 10-20 tahun lagi gimana, masih panjang perjalanan dia. Akhirnya ya pakai alat-alat kita sampai sempat nggak bisa jalan, nggak bisa berdiri, ya kan? Akhirnya nggak bisa berdiri, kirim foto, Jo ini kaki nggak bisa berdiri, terapi, kirim alat ke rumahnya, terapi udah bisa. Katanya ada luka di kakinya itu yang nggak kering-kering, dari kapalan doang, coel. Kalau ke rumah kan ngeliat ini siapa sih? Kayak ada jejak kaki basah gitu. darah. Iya, kan kasih Revano sama dia diperban gitu. Tapi nggak pernah nyangka kalau separah itu. Sampai separah itu, begitu udah dirujuk ke dokter bedah baru kakak nge-WA. Jadi itu parahan kakinya udah parah banget. Kenapa nggak ngomong anak gini? Baru nih sinar. Dia rajin pakai sinar sama pakai gelang. Kalau untuk kadar gula darahnya dia pakai jam laser itu yang ngejaganya. Ya. Nah, itu sinar 1,5 bulan nggak nyampe. Alhamdulillah. Ya. Kalau aku Bang, aku itu dari awalnya dari 2002 nggak bisa nulis, nggak bisa makan, pakai tangan kanannya begini. Dulu kan kita biasa pakai PDA ya, gitu kan, tak gitu. Mau tanda tangan kok beda nih rasanya nih, kebas, semutan gitu kan. Apa sih, pulang ke rumah megang sendok lah, kok goyang ya. Lama-lama goyang. Nggak lama lah, sebulan aku ke Wijaya, Pondok Indah. Spesialis saraf, aku di elektromamograf, pasang seluruh badan, tabel, cek mana saraf yang nggak bagus, nggak ketemu. Dikasih lah vitamin Neurobion versi dokter lah, ya kan. Jalan waktu semua kegiatan pindah ke tangan kiri, mau nggak mau harus nulis pakai tangan kiri, belajar makan pakai tangan kiri. Lama-lama pakai tangan kiri, otak kan memori nangkepnya kalau apa-apa jadi otomatis udah kiri. Karena pede nggak pede. Bang lihat telunjuk naik, Kak naik ya, gua harus tahan gini, kalau nggak deh begini. Ini bergerak, ini memendek, ini keras sampai sini, ya. Jadi alternatif semua coba, ya kan? Nggak ada yang tahu dan nggak tahu sakit apa. Kalau stroke tahu penanganannya, kalau cancer atau apa tahu penanganan, diabetes ya. Jadi akhirnya 2005 papi mertua lagi di Pertamina. Ya, lagi koma, ada yang bilang direkamnya, aku nggak mau nyebut nama deh. Ada ya, ada di kawasan Karawaci sana, ada rumah sakit besar, ya kan, ada profesor di sana, terkenal sekali, spesialis bedah saraf, terkenal sekali. Coba tanya ke dia, papi perlu dibawa nggak ke sana, ya kan? Pakai SOS atau apalah ini, ya kan? Dia lihat nggak perlu, gitu ya, brain dead. Otaknya udah mati, tinggal sistem pernapasan masih ada. Nanti nggak lama akan berhenti juga katanya. Sekalian dok, tangan gua kenapa dok? Coba lihat, taruh aja. Nggak bisa dok, gue kira-kira MRI, MRI. Balik lagi berapa waktu, dok? Oh, antara C3 sama C4, ya, cervical 3 sama cervical 4 itu udah blesek, ambles, neken ke bantalan itu ambles. Neken ke spinal cord, saraf tulang belakang. Terus gimana dok? Ya ganti titanium katanya. Gimana dok? Ya nginep semalam, gue belek dikit, gantilah 40 menit gue kerjain katanya. Jamin dok? Ya nggak jamin katanya. Kan dokter nggak boleh jamin.
Betul nggak? Emang ada kode etiknya, dokter nggak boleh lo jamin, iya kan? Cuma kan kita jadi tambah ngeri bang. Berapa? Berapa dok? Ya nopek lah katanya, nopek tiaw 200 juta tahun itu, ya kan? Dia nanya-nanya asuransinya gimana segala macam, ya kan? Ya udah. Oke, akhirnya ke ini. Akhirnya karena takut saya balik ke yang pertama tadi yang saya sebut, ya kan? Daerah Pondok Indah sakitnya. Cek gitu dilihat sama dia. Bukan pak, C3 C4 nggak lari ke sini, ya. Ini masih bapak bisa lihat nih spinal cord bapak ini masih jauh banget dari spinal cord. Terus kenapa gitu? Ya kan kalau saya spesialis saraf pak. Itu kawan saya spesialis bedah saraf gitu. Maunya bedah Beda orang ya? terus. Beda ya? Maunya bedah kan dia Spesialis bedah saraf, maunya bedah orang terus. Oh. Ya. Iya. Ini orang-orang asuransi semua. Untung gua nggak punya asuransi waktu itu. Kalau gua punya gua langsung operasi. bedah. Bisa jadi ya. Ya nggak? Iya. Ya, gitu. Jadi gimana dok? Ya, coba katanya videoin lagi sama dia, ya kan? Habis videoin panggil dokter dari luar. Coba lihat bapak ini, Parkinson bukan, tapi pergerakan nggak ke kontrol. Jadi involuntary movement, pergerakan nggak ke kontrol. Akhirnya kesimpulan terlalu stres kerjaan. Wah, 3 tahun gue stres mulu, ya kan? Ini 2005 loh, udah 3 tahun nih. Selama itu udah akupuntur, udah fisioterapis, udah alternatif semua. Karena mental, ini drop lah, bang. Tampilan lumayan bang, tangan begini bang, Masih. ya kan? Jadi ada orang yang bilang nih apa namanya, kiriman orang, ya kan? Iya. Buatan orang lah, yang paling gampang orang kita. Kalau itu buatan orang tuh karma lu, ya kan? Lu galak Mulai lagi sih. kita pikir-pikir, "Wih, kenapa gue gitu ya? Siapa yang sakit hati sama gue?" Tapi nggak masuk lah gituan sama aku bang, ya kan? Alternatif pun ya kalau udah klinik-klinik gitu, aduh, sampai dianya sendiri yang bilang, "Kalau bapak nggak percaya pak sama saya, emang gue nggak percaya sama lu." Ya kan, nggak masuk gitu. Tapi nggak tahu sakit apa, kan desperate bang. Akhirnya dikasihnya Xanax, obat penenang, psikotropika tingkat tinggi. Usah ke situ. Ya, jadi 6 bulan minum Xanax bang. Lu. Fly gua, ya Asik. kan, slow hidup gua, ya kan. Tenang berarti. Tapi nggak bantu banyak. Kalau ini efek obat habis apa lagi? Mana segala macam kan. Puncaknya cabut gigi sama dokter teman kan, dokter suntik 1 ampul, habis gitu pakai besinya itu kan diginin gigi kita kan. Ah, wah gila, sakit banget. Gila lu udah 1 ampul. Lu minum apa? Xanax. Baru 2 ampul baru nggak kerasa, baru mati rasa karena dosisnya kan. Dan naik. Resistensinya itu naik ya. Hmm. Akhirnya udah situlah aku bilang udah gua nggak mau lagi minum sana. Nah akhirnya berjalan waktu nggak pernah berpikir ini tangan bisa dipakai lagi, ya kan? Dan capek dan mempunyai prasangka buruk sama Tuhan. Ya Allah, kenapa kau kasih aku kayak begini? Capek bang. Iya. Abang aja coba nih, selama gua ngomong nih bang, abang ini bang, abang tegangin. Ini 24 jam kecuali tidur, ya kan? Tapi kalau Gitu. tidur, diam. Kalau tidur diam, tapi harus gue relax. Bangun tidur, inget jatuh tempo, kaku lagi dia. Ya kan? Jadi akhirnya 2011 berkunjunglah nengok teman operasi tulang belakang daerah Pondok Indah tadi. Lu ke dokter gue deh katanya. Ah, gue ada record gue semua sini. Coba aja katanya, nggak ada salahnya. Udah ke dokter Ruli namanya, dokter Ruli. Sama dokter Ruli, waduh pak, bapak coba lagi elektromamograf ya pak ya, tapi sama dokter masih muda, dokternya teliti pak, di Pondok Indah juga. Coba gitu, dicoba sama dokternya, nyerah. Pak ini titik terakhir, kalau ini enggak juga nggak tahu pak, semuanya normal pak. Sini pak, dari sini, jempol coba naik katanya, tet bunyi kan, linking tet begitu, yang 3 ini berebut. Tut. Wah, alhamdulillah ketemu mbak. Radialis parsial sesaraf yang kayak rambut menyangkut 3 jari ini. That's it. Langsung pertanyaan saya pada saat itu, dok ada hubungannya sama sini nggak? Nggak ada. Bapak operasi tulang belakang resikonya meninggal di meja operasi. Gitu. Ketemu. Balik dokter Ruli
Ketemu Pak. 9 tahun loh, baru ketemu gue sakit apa nih. Ya kan? Langsung di depan saya telepon dokter fisioterapis. 9 tahun. Oke, Pak, fisioterapis nyerah. Udah 9 tahun. Selama ini juga udah jalanin fisioterapis, cuma kan nggak tahu di mana ininya. Weh, jalanin itu jepitan rambut dari sini ke sini minta ampun susahnya ya kan? Keringet dingin, Mbak. Bentar, Pak. Telepon dokter akupuntur. Oke, dokter akupuntur akan mencoba menstimulasi, tapi nggak jamin perbaikan total karena secara apa ya, organ ini udah kayak kabel ini udah keluar serabutnya. Jadi itulah coba dirangsang lagi sama dia. Oke, coba. Gitu coba 5-6 kali nggak ada kemajuan dan aku udah bisa terima, Bang. Ya kan? Udah berdamai. Ya Allah, akhirnya ketemu juga, ya kan? Iya. Gitu ya udah. Oke, ya sudahlah, biarkan seperti ini. Nggak pernah nyangka lagi ini bisa dipakai. Tahun 2021 akhir temen datang bawa ini. Bang, ada di mana? Gua tahu kalau dia nih pasti nawarin barang. Kita Orang kan COVID kan, MLM. pandemi kan. Iya. Tiarap gua Bang, ya kan? Balas gak nih? Bang gimana? Balas aja. Dia baik sama kita, barangkali dia mau ngajak kita makan siang. Oke, gue jangan Bang ada alat terapi, gue nggak punya duit, udah temu aja dulu katanya makan traktir. Oke, di mana mau makan itu Sari Sanjaya, gue bilang. Oke, makan lah, datang sana, suruh buka baju sama dia. Coba pakai ini, tapi pakai sarung tangan. Udah pakai sarung tangan belum? Belum. Pakai sarung tangan Bang. Bentar Bang. Bentar ya. Pap, jam dulu dari sini. Ini tangan yang tadinya tahiyat aja susah, tiba-tiba naik sendiri, tet, effortless nggak pakai tet, ya kan, saat naik, bilang lah sama istri, wah enak banget tangan gua nggak pernah serileks itu selama 20 tahun, 30 menit dihantam sama dia, pakai levelnya 30 Mbak, ya. Karena dia nggak ngerti cara pakainya Pak, dia juga baru. Tapi dia bilang sama gua, tangan lu udah parah banget Bang, dia mungkin dia gitu. Tas gila lu kenceng banget, nyawa harus kayak gini gitu, gitu. Besok lagi 30 menit lagi. Selesai terapi yang kedua dalam 2 hari saya coba makan tuh, selesai terapi makan rame-rame, saya makan pakai tangan kanan bisa nih dalam hati. Tapi nggak berani bilang Mbak, begitu bilang nggak taunya masih bertebaran gitu kan, terbang asli terbang, nggak bisa saya pegang, ya kan? Bismillah coba, wah alhamdulillah untuk pertama kali setelah 20 tahun bisa makan pakai tangan. Itu awalnya nih alat. Alhamdulillah sekarang udah bisa tepuk tangan, atahiyat udah bisa 5-5-nya. Nah, iya. Satu aja. Nah, iya nggak mau Saking bersyukurnya 5-5-nya, dia nggak mau. maju Udah 5-5-nya. bisa. Ya kan, dulu kan kalau sholat begini gua, Iya. apalagi di masjid, ngeri aliran apa nih, ya kan? Alhamdulillah sekarang udah bisa. Mau Di situ nonjok. pun belum yakin, gitu, ya kan? Apa iya alat ini manfaat buat orang apa enggak? Sebetulnya cara lain untuk bilang gua nggak punya duit mau beli, gitu loh, waktu itu, ya kan? Terus tapi guru ini bilang enggak, ini alat udah kebukti dan alat ini bisa langsung dirasain kan, langsung kan? Demonstrable loh. Ya kan, langsung bisa didemokan, langsung terasa dan orang banyak di luar sana butuh alat ini. Dulu baru ada ini, belum ada yang sinar segala macam. Oh, alo pertama ya? Ini pertama. Ya udah coba yuk kita jalan. Cari cara, pinjam duit sana sini, dapat beli. Ini dulu 8,4 harga promonya. Jalanlah sama Bu Lili dengan nggak ngerti, sama-sama nggak ngerti pokoknya. Lah kok begitu jalan yang stroke tahu-tahu bisa berjalan, yang diabetes nggak jadi potong kaki, kakinya udah mulai ngerasain lagi, ya kan? Yang saraf kejepit bisa enak aktivitas, yang frozen shoulder 3 tahun nggak bisa ngangkat, pegang 15-20 menit lah, kok bisa begini, ya kan? Yang stroke 20 tahun jalan 12 tahun bapak itu, ini juga kena, ya kan? Pegang 30-40 menit Pak, naikin Pak coba. Wah kok bisa lurus? Dia nangis, gue mewek. Bukannya mewek lagi Pak, banjir kita ngelihat. Gimana, ya kan? Jadi, punten, Abang Nasrani, Iya. iya kan? Ya kayak itu Bang, kayak bisa orang pincang bisa jalan lagi Bang, gimana Bang? Iya kan? Iya nggak? Iya.
orang datang ke sini duduk di situ tuh bapak itu, ada nggak ibu itu? Bu Sri lagi ada nggak? Berapa waktu yang lalu datang ngomong begini, Ini ya, Gigi. iya kan? Gigi. Iya, ibu di ujung situ, ya kan? Oh, ini, ya kan? Ya ini mas light stroke, ya kan? Cuma nggak kalau ke dokter katanya harus minum obat lah ini itu. Ya ampun, pegang mbak 15-20 menit pakai ini, pam, sinarin. Coba sekarang, kok jelas ngomong saya? Magic bang, Iya. terjadi gitu, ya. Nah itu. Dan alhamdulillah begitu puji Tuhan, begitu sharing akhirnya kenal lah sama Indro, kenal lah sama Bu Sri Natin. Ini dia buka rumah terapi di rumahnya sukarela. Jam 6 udah datang orang. Sekarang lagi nanganin apa? Pasien apa? Yang saat ini lambung sama saraf penyakit. Yang ini yang diabetes kemarin udah Diabetes Udah beres? Yang stroke? Ya, stroke udah. Stroke itu 16 kali. 16 kali terapi. udah. Terus gimana sekarang? Ya udah kerja, Pak. Wow. Ya, ini aja. Iya. Pakai apa, Ini Bu sama Sri? wentong. Wentong. Kalau wentong tuh wajib. Wentong tuh ngedobrak. Boom, didobrak. Biasanya saya pakai wentong. Kalau ini dulu, kerjanya di Pak. sel darah sama otot. Kalau yang sinar, kenapa lukanya bisa ini rapet sih? Karena kerjanya di sel. Ini di saraf darah otot, yang sinar di sel. Gitu. Jadi kalau dikombin makin bagus. Kalau wentong Lambung juga gitu. cepat Pak lambung. Banyak banget yang lambung kan Ya. ke wentong ya. Ya. Pakai bukan PDP dengan Jadi, sinar. pakai sinar. Itu Farhan minum dexamethasone 9 tahun, lambungnya kan tererosi. Iya. Iya. Kena kebanyakan Ya. itu ya. Iya, Bang. Ya. Nah, kita lagi, Bang. Gaya hidup kita ini, ya kan? Waktu segala macam nggak ada lah, ya kan? Mau kena matahari pun kadang menghindar. Ya kan? Jadi alat-alat kita ini, Abang, ini emang adalah untuk mensiasati gaya hidup kita. Ya. Abang duduk di wentong itu 30 menit itu sama dengan olahraga 3 jam. Begitu abang duduk, apalagi waktu pertama, Werna. Ya, begitu duduk, ya kan? Waktu lapar pertama mulai terasa sini. Kayak diremuk kaki, ya. Karena asam laktat kita dinaikin sama aja kayak abang olahraga, kan pegel itu. Iya, iya. Nah, itu. Jadi asam laktat suhu tubuh kita cenderung dingin. Ya, di 35,5 cancer merajalela. Ya, sel cancer. Nah, untuk itu dinaikin suhu tubuhnya. Dengan wentong itu dinaikin suhu tubuh. Apalagi kalau nyobain dalam sana nggak tadi? Yang DDP? DDP. Udah Cobain. coba? Udah. Bu, itu bisa sampai 41 derajat dinaikinnya suhu tubuh kita. Sel cancer di 39,6 derajat mati. Gitu. Tapi kita nggak bisa juga ngeklaim, oh ini karena kakakku cancer ovarium. Mulai bang, perut nggak enak, aduh, lambung, GERD, ya. Lama-lama makin kok perut makin gede, kok makin keras. Cek ke dokter, kebetulan sepupu dokter apa, Objin ya namanya. Iya. Coba deh periksa, gitu diperiksa sama dia. Wow, stadium 3B, cancer. Udah gede banget perutnya kayak bola basket, ya harus diangkat segera, gitu. Angkat segera 2 minggu diangkat, begitu selesai itu kan harus kemoterapi. Iya. Begitu kemo habis semua kan, badan turun 15 kilo, bibir biru, nggak bisa makanan masuk, lambung rasa kayak ditusuk, ditombak kalau dia bilang bar sini kayak digelayutin, beban 30 kilo, rambut rontok semua. Nginep di rumah. Kemo ke-3, ya kan? Pulang kemo ke-3 nginep di rumah, kan bingung saya. Ini gimana, nggak mau makan apa-apa. Ini mau makan apa? Gini nih, coba makan. Buah, keluar lagi. Wah, bingung kan kita. Saya ingat ini ada fungsi heatnya, fungsi panasnya di sini. Sel cancer, enggak. Kita kan ada 7 orang ya health expert di sini ya. Saya pernah dengar dia nggak suka sama panas, nggak nyaman. Ya, cukup dulu. Nanti jarum. Kayak kita dipijit kalau kebanyakan juga nggak enak kan. Iya, ya. Nah terus pulang ke rumah, akhirnya saya malam-malam saya pakein heatnya bang. Punten, di bawah sini kan ada heatnya.
Ya, ini satu alat ini empat macam terapi, ya, gitu. Saya nyalain, pakai heatnya sini. Oh, tadi begitu ya. Iya, Yang tadi abang kesetrum. Iya. nyalain aja 5, ya kan? Diamin 3 menit, ini hangat sini. Sepanjang tulang belakangnya saya, ini kan tulang belakang, sepanjang kanan kirinya nih. Enaknya minta ampun. Perutnya, kakinya, baru bisa tidur. Tadi kan tidurnya begini, 15 menit kebangun. Kayak zombie. Jadi tiap malam mbak, gue pulang ditungguin mbak. Gue mau pulang jam 1, jam 2, gue harus terapiin dia mbak, baru dia bisa tidur. Malam keempat datanglah untuk pertama kalinya si Sinar PDP Poton. Cuma ada 2 di Indonesia, baru datang sini. Bu Lili bilang yang satu, bang lu bawa pulang, itu kakak coba cek. Kan gua nggak tahu bang, ini apaan Poton, ya kan? Googling lah, zaman sekarang. Poton terapi for apa namanya? Cancer. Chemotherapy patient, ya kan? Di situ disebutin, Google aja kalau ngomong bahwa pada saat dokter mengangkat sel kanker, ada keterbatasan tangan dokter yang nggak bisa mengangkat sel-sel kanker yang nempel-nempel ini, ya kan? Maka dilakukanlah kemoterapi untuk membunuhnya. Tapi pada saat dilakukan kemoterapi, ada sel kanker yang nakal banget, yang kuat banget, yang nggak mati sama kemo. Makanya kemo kadang ada pakai yang kemo yang obat yang ini ya, ini. Ada yang kuat banget, enggak, ya. Maka di luar negeri di sana dipakailah poton terapi sinar, ya, untuk menguatkan sel baiknya mereka. Kita kan ada NK sel, natural killer cell, sel pembunuh alami yang Tuhan kasih ke kita. Jadi cara kerjanya sinar itu kan masuk tumbuh ke tubuh kita, diterima sama sel mitokondria namanya, penerima sel, itu dirubah jadi ATP, jadi energi. Sama aja kayak abang berjemur, kan seger bang. Iya. Ya kan? Cuma kalau orang sakit, gimana dia mau berjemur? Buatlah ini. Nah, mitokondria itu membuat ngeriset semua sel autofagi, sel ini diriset. Kondisi kalau kita puasa, kalau kita olahraga tuh autofagi kan. Nah, si NK sel jadinya kuat. Nah, NK sel inilah yang ngebunuh, membantu meningkatkan imunitas dan membunuh sel kansernya dia. Gitu. Jadi bukan nggak serta-merta ini ngebunuh sel kanker, nggak ada sampai sekarang. Tapi kita sendiri nih udah dikasih di sistem pertahanan kita sama Tuhan. Nah ini yang harus kita kuatin. Ini yuk, telepon dokter, terus pakein Bang Rifat. Dia kan sebelah saya, speaker. Pakein aja nih. Udah desperate, ya. Saya cuma berani satu boardnya, pakai sinar magenta, 20 menit. Taruh sini. Apa yang terjadi bang? 10 menit pertama wajahnya berubah. Kayak pohon udah layu, kena air, kena sinar, fotosintesa. Dung. Enak banget ya. Ya kan? 20 menit selesai minta makan, habis itu dia tidur. Ya. Makan tuh, mas tidur. Besok paginya 6:30 dia mau olahraga. Pakai kaos kaki, pas lagi ngikat sepatu gini dia mau kemana? Jalan. Boleh nggak ikut? Gitu. Emang udah bisa, gue bilang. Yuk kita coba yuk katanya. Dia jalan bro, sama gua bro. Ya, dia jalan. Dia jalan pertama. Ya, gua ngimbangin kan. Nah, mati gua mau olahraga, gua harus jagain orang sakit ini ya kan. Jalan di bakalan pelan-pelan. Mbak, jalannya begini, Mbak. Ya Allah, Bisa jalan gitu. ya. Iya, sampai merinding gue masih. Udah lama banget gak bisa jalan begini. Memang gimana selama ini? Selama ini kan begini jalannya. Ini rasa ditombak, ini rasanya berat puluhan kilo. Terus sekarang gimana? Sekarang hilang semua, ya Allah. Itu kesaksian pertama. Ini kesaksian pertama saya. Kesaksian pertama Poton kakak saya. Di situ dia bilang, gua mau jalanin POWE, gua mau punya uang. Ya, karena dia dulu waktu masih kerja, posisi dia tinggi di perusahaan yang terkenal ternama.
ya gitu. Jadi alhamdulillah jalanin itu bang. Akhirnya dari waktu dokter cuma prediksi 2 minggu sampai 2 bulan, akhirnya dia bisa bertahan sampai hampir 3 tahun bang. Dari sejak itu. Akhirnya sejak itu dia sehat, kemudian dia akhirnya bahkan dia jalanin ini, dia punya tim yang besar ya. Sempat ke sini, dia sempat dapat reward ke Hong Kong, ke Malaysia ya. Peringkatnya sampai peringkat diamond. Tapi kan sel cancer itu masih ada terus. Iya. Itu juga ada, ya kan? Kan ke-trigger terus. Makannya juga harus jaga, pola pikir dan sebagainya, gitu loh. Jadi sampai habis itu dia kena lagi 2 kali, ya. Yang terakhir udah lah. Aku pun juga udah ngeliat ya fighter betul-betul fighter. Nah, itu kakak saya yang pertama. Kakak yang ketiga ibunya Farhan. Meninggal sebelum ada alat ini. Farhan juga nangis. Kenapa dulu belum ada ini? Mama bisa banget tuh bantu. Nah gitulah bang, ya. Jadi ya, intro aja kesini ini bukan cuma untuk kakak, abang, semuanya juga kita makin sehat, tapi kita bisa berbagi juga untuk di luar sana, ya. Apalagi abang di bidang yang ya bersama lah kesehatan, ya kan. Banyak juga bang, teman-teman juga yang kadang mereka ngajukan asuransi juga nggak tembus ya, ya kan? Karena udah ada. Nggak tembus kan karena udah, ya kan, kesehatan Terapi dulu, segala Bang macam. Gus. Akhirnya mereka dengan alat inilah mereka bisa ngebantu, ya, kayak gitu, ya kan? Tes kesehatan nggak tembus gitu ya, medical check up-nya gitu. Nah, ya, silakanlah abang mainkan lah bagaimana. Yang penting abang sehat. Ini tadi udah pakai WDP ya? DDP ya? Turun nggak itunya, lingkar perutnya? Tadi Nggak diukur? belum dicek, kan tadi kita paling awal datang. Nanti Abang, next. kalau abang berkenan ya, abang nanti ada penjelasan langsung. Kalau gue bukan dokter bang, ya langsung. Kalau gue dokter duit bang, ya kan? Nanti ada langsung dari dokternya, ya. Dan kalau abang berkenan mau meluangkan waktu, nanti abang diukur dulu lingkar pinggangnya, ya kan? Before after akan kelihatan berapa senti, ya. Terus berat badan juga dan usia sel yang penting, ya kan? Usia sel di situ juga akan ada penurunan. Mudah-mudahan abang kakak berkenan meluangkan waktu, ya. Jadi kalau perlu kita makan dulu segala macam, ya habis itu nanti kita mulailah sejam lagi. Dan abang langsung dapat penanganan dari dokternya, ya. Dia yang akan menjelaskan segala macam. Nah, itu kan udah indikator bang, ya.